Cuaca buruk yang terjadi pada saat ini harus dicermati oleh semua kalangan, terutama oleh operator angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Seperti kita ketahui, dalam libur Nataru ini telah terjadi kecelakaan minibus dan truk yang jatuh ke laut saat kendaraan tersebut akan masuk ke kapal. Untuk membahasnya lebih lanjut mengenai keselamatan penggunaan transportasi laut, telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat pagi, Bu Adita. Selamat pagi, Kemas. Selamat pagi, Ibu. Saat ini sedang lagi di mana, Bu? Keberadaannya? Ini posisi saya sedang ada di puncak ini, sedang bersama Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menko PNK untuk melakukan inspeksi ya, kondisi mobilitas di Nataru ini. Oke, sedang inspeksi. Nah, Ibu, kita akan ngobrol terlebih dahulu nih, Bu, mengenai kecelakaan yang kemarin terjadi di laut. Dalam bulan ini sudah ada 2 kali kecelakaan kendaraan yang gitu ke laut. Nah, bisa penjelasannya, Bu, mengenai penyebab dari jatuhnya 2 mobil tersebut ke dalam laut itu ada apa ya, Bu? Ya, tentu kita kalau ingin mengetahui lebih pasti, memang sebaiknya menunggu investigasi yang nantinya akan dilakukan ya. Namun demikian, kami sekarang ini fokus pada bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena memang kalau bicara cuaca kan ini saat ini cuacanya cukup ekstrim ya, dan bisa menimbulkan potensi terjadinya ancaman terhadap keselamatan transportasi. Jadi hal itulah yang sekarang jadi fokus kami, meminta operator juga untuk lebih ketat lagi melakukan operasionalisasi dan pengawasannya agar hal-hal yang tadi sudah disebutkan tidak terjadi lagi. Oke, Bu Adita, untuk pengawasan kira-kira untuk mencegah kecelakaan terjadi kembali, ini seperti apa, Bu, dari operator dan ASDP sendiri? Ya, sebenarnya tidak spesifik kepada operator penyeberangan saja ya, tapi kepada semua operator transportasi ya, termasuk juga udara, kereta api, juga operator transportasi darat ya. Ini selain faktor cuaca kan juga faktor lalu lintas ini yang kami tekankan untuk tetap dijaga agar keselamatan nomor 1. Yang kami lakukan saat ini koordinasi intensif sebenarnya. Dari hari ke hari ini Pak Menteri langsung turun ya untuk berkomunikasi dengan operator khususnya dan stakeholders yang lain. Ini untuk memastikan bahwa mereka sudah betul-betul siap mengantisipasi segala sesuatu, termasuk kaitannya dengan cuaca ekstrim dan kelaik operasian dari sarana maupun prasarana. Jadi ini dilakukan lebih intensif lagi ya dari hari-hari sebelumnya. Apalagi kita akan menjelang puncak Nataru ya beberapa hari lagi atau malah mungkin besok. Jadi ini yang kami intensifkan, Mbak. Oke, Bu Adita, kan 2 mobil yang terjatuh ini, yang pertama mobil pribadi ya, Bu ya, suami istri, dan juga mobil operasional, mobil semen begitu yang kemarin jatuh ke dalam laut. Nah, kira-kira apakah ada ganti rugi, Bu, dari pihak operator ataupun dari pihak ASDP sendiri? Ya, seperti yang sudah diminta oleh Pak Menhub ya, ketika hadir langsung di Merak, ini memang sudah diminta kepada pihak operator untuk bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu ya. Jadi hak-hak dari para korban itu memang harus diberikan sesuai ketentuan. Dan langsung pada saat itu juga Pak Menhub sudah menyampaikan kepada Direktur Utama ASDP khususnya untuk segera menindaklanjuti ya dan melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan ketentuan sebagai bagian dari tanggung jawab operator. Gitu. Oke, dan akibat cuaca buruk ini kan juga terjadi penumpukan ya, Bu ya, di beberapa pelabuhan, khususnya Pelabuhan Merak. Kira-kira ada antisipasi nggak sih, Bu, untuk mengurai kepadatan ini? Apakah akan ada pelabuhan cadangan yang disediakan oleh pihak Kemenhub juga kepada pihak ASDP? Ya, ini dalam koordinasi juga sudah kita bahas ya. Memang potensi adanya dampak dari cuaca bisa terjadi penundaan atau pembatalan. Dan itu akibatnya pasti juga akan terjadi penumpukan atau antrian. Memang sudah dicadangkan beberapa pelabuhan tambahan ya, yang salah satunya juga milik dari Pelindo untuk dioperasikan. Jadi, tapi itu sifatnya situasional melihat situasi di Merak sendiri. Kalau memang sudah ternyata overloaded, over capacity, ya tentu pelabuhan yang satunya lagi akan kita operasikan. Dan khususnya itu untuk angkutan barang ya. Karena ini satu hal yang kita lihat angkutan barang ini cukup besar juga gitu. Volumenya yang ada di pelabuhan penyeberangan. Gitu. Oke, kira-kira penambahan pelabuhan dan juga penambahan armada akan disiapkan kapan, Bu, dan berapa jumlahnya kira-kira kalau memang jadi ada penambahan?
Kalau itu sudah siap Mbak ya, sekali lagi sejak sebelum Nataru kami sudah minta untuk disiagakan, kita berkaca dari pengalaman mudik kemarin, jadi memang beberapa pelabuhan tambahan sudah siap, baik itu yang ada di Lampung maupun yang ada di Banten ya, yang sekitar Merak gitu, itu sudah disiapkan dan khususnya untuk menampung angkutan logistik atau barang, sehingga nanti Merak sama Bakauheni sendiri bisa fokus ya untuk angkutan penumpang. Itu yang kami siapkan, tetapi sekali lagi itu jika memang sudah terjadi kondisi merah istilahnya. Kondisi merah ini jika sudah terjadi antrian panjang di Pelabuhan Merak maupun Bakauheni gitu. Oke, Bu Adita, kita akan lanjut mengenai kesiapan seluruh jalur ya di darat dan juga di beberapa wilayah lainnya. Kita akan kembali usai jeda, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan juru bicara Kemenhub Adita Irawati. Selamat pagi, Bu Adita, masih bergabung bersama kami? Ya, masih bergabung. Ya, Ibu Adita, untuk saat ini keberadaan Ibu lagi gimana, Bu, dan kegiatannya sedang apa saat ini? Ya, kami sedang ada di puncak tadi di pos polisi Gadok, baru saja bersama Pak Menhub dan Menko PMK ya, juga bersama jajaran Korlantas. Tadi untuk memantau situasi lalin yang ada di puncak, karena kalau Nataru ini kan memang puncak biasanya menjadi tempat favorit ya untuk dikunjungi oleh masyarakat gitu. Iya. Oke, nah sejauh ini bagaimana, Bu? Masih kondusif sih. Masih ya, kondusif ya? Mas. Ya, nanti rutenya Bu dari Gadok juga masih lancar. Oke, masih dalam kondisi kondusif. Nanti dari Gadok kira-kira inspeksinya berlanjut kemana, Bu? Ya, kami nanti akan menuju ke pos polisi di Cikopo ya, di jalan tol, dan setelah itu kami akan melanjutkan juga inspeksi darat menuju ke Jawa Tengah ya. Oke, nanti di Jawa Tengah kira-kira rutenya kemana saja nih, Bu? Ya, kita tentu akan melakukan peninjauan ke jalan-jalan yang ruas tolnya itu memang akan mengalami kecenderungan peningkatan volume ya. Termasuk nanti kami akan lewat ke Cirebon, Tegal, sampai nanti ke Semarang. Oke, Bu. Nah, Bu Adita, kan ini perkiraan dari arus balik ini kan akan terjadi di awal Januari ya, Bu ya. Kira-kira untuk kesiapan dari jalan tol sendiri di kawasan Jawa seperti apa, Bu? Untuk antisipasi juga seperti apa? Ya, jalan tol sendiri memang ini kita lihat sesuai dengan hasil survei kami akan menjadi prasarana yang paling banyak digunakan ya oleh masyarakat, karena memang kebanyakan masyarakat melakukan perjalanan itu menggunakan kendaraan pribadi, khususnya roda 4. Ya, persiapannya tentu dari jauh hari kita memastikan memang ruas-ruas itu siap ya untuk menampung peningkatan volume kendaraan. Termasuk juga kami kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk bisa memastikan kondisi-kondisi dampak hujan seperti banjir dan sebagainya itu bisa kita atasi. Dan selain itu juga kita melakukan persiapan untuk melakukan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan ya. Jadi kita berkaca di pengalaman mudik 2022, memang ketika terjadi peningkatan dan kita lihat dari aplikasi yang dimiliki oleh operator jalan tol, dalam hal ini Jasa Marga, sudah mulai meningkat, ya kemudian kita harus lakukan itu persiapan-persiapan rekayasa, baik itu kontraflow maupun one way ya, itu bisa saja kita lakukan, tentu itu diskresinya ada di pihak Korlantas Polri nantinya. Oke, untuk darat sendiri nih, Bu, kira-kira perkiraan arus balik ini akan terjadi kepadatan pada tanggal berapa ya, Bu? Dan adakah himbauan kepada masyarakat mungkin untuk memecah kepadatan ini di jam-jam berapa untuk pulang arus baliknya begitu, atau tanggal berapa? Ya, Bu Adita, apakah masih bergabung bersama kami? Ya. Halo. Oke, masih terhubung, Bu. Balik, meskipun juga kita tetap antisipasi tanggal 1 bisa saja juga terjadi, khususnya untuk masyarakat yang melakukan mobilitas lokal ya. Jadi berwisatanya itu di kawasan aglomerasi, tidak antar kota. Jadi seperti di Jabodetabek, mungkin di Joglo Semar, ini sangat mungkin mobilitas tinggi itu dilakukan di kawasan-kawasan itu. Baik. Jadi tidak harus selalu jarak jauh ya, karena sekali lagi faktor cuaca ini sepertinya membuat masyarakat juga memilih untuk melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, tetapi tetap bisa berwisata begitu. Oke, Bu Adita, kita tadi sudah membahas mengenai jalur laut dan juga jalur darat. Bagaimana dengan jalur udara, Bu? Apakah saat ini masih tergolong aman untuk perjalanan melalui jalur udara?
Ya, jalur udara ini memang sudah ada sebuah mekanisme ya untuk mengantisipasi cuaca. Jadi begitu parameter cuacanya tidak dimungkinkan dilakukan penerbangan, baik itu pendaratan maupun penerbangan, selalu akan ada publikasi yang disampaikan ke semua stakeholders penerbangan. Jadi ada namanya NOTAM ya, Note to Airmen. Jadi begitu itu dipublikasikan, semua akan mengikuti publikasi itu. Artinya ya memang harus dihentikan penerbangannya. Dan ini sudah beberapa kali terjadi juga ketika cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu, ada beberapa maskapai yang akhirnya tidak bisa mendarat ya, karena cuacanya memang tidak memungkinkan. Dan itu sudah dikoordinasikan lewat PT Airnav ya, sebagai yang memang mengelola lalu lintas udara. Jadi itu yang sudah dilakukan dan sampai saat ini ya memang cuaca sih faktor utamanya. Khususnya ada di beberapa kawasan di Indonesia Timur dan itu yang harus kita antisipasi. Untuk trafik penerbangan sendiri, Bu, apakah mengalami kenaikan, Bu, di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, kenaikannya cukup signifikan, Mbak. Sampai 35% dibandingkan tahun lalu ya untuk penerbangan, khususnya yang domestik. Ya ini karena kita lihat memang Nataru ini kan tidak hanya yang merayakan Natal ya, tetapi juga liburan tahun baru, belum lagi juga anak-anak sekolah sekarang sudah libur. Jadi itu yang kita lihat akhirnya mengakibatkan kenaikan mobilitas lewat udara. Jadi cukup signifikan dan ada beberapa destinasi favorit juga memang yang sekarang ini naik cukup tinggi seperti Bali, Yogyakarta gitu. Oke, nah Bu, untuk sejauh ini dengan adanya cuaca ekstrim, apakah ada imbauan kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur udara, laut dan juga darat ketika akan bepergian hingga sampai ke tempat tujuan, Bu Adita? Ya, kalau untuk penggunaan kendaraan pribadi ya memang pasti yang nomor satu selalu ikuti perakiraan cuaca ya. Karena begitu kita menggunakan kendaraan pribadi ini akan sangat tergantung dari kita sendiri ya sebagai yang pengendaranya. Dan juga tentu operasian dari kendaraan ya. Karena begitu curah hujan tinggi, kabut, ini tentu bagaimana kondisi mobil ini menjadi sangat penting. Sementara kalau untuk kendaraan umum atau transportasi umum, sekali lagi kami minta masyarakat untuk juga mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh para operator. Juga memantau juga ya situasi cuaca dan tentunya diharapkan tidak memaksakan diri jika memang cuaca buruk ya, sebaiknya kalau tidak terlalu mendesak, sebaiknya jangan bepergian terlalu jauh dulu. Itu yang kami himbau kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Hati-hati Bu di jalan karena saat ini mau inspeksi ya dari udara menuju ke Jawa Tengah. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala yang berarti. Selamat kembali beraktivitas Bu Adita. Terima kasih.